Gua heran, Min. Ada beberapa negara yang luasnya kecil, tapi mereka sering disebut-sebut negara yang kaya. Padahal ada beberapa negara ini yang termasuk landlocked country. Yuk kita bahas. Bentar, Min. Dialog lo gitu doang. Ya, mau gimana lagi? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin yakin Anda semua pernah dengar soal negara-negara yang luas wilayahnya itu kecil, tapi sering disebut negara yang kaya. Negara mana aja tuh? Kita bisa bahas negara-negara ini lewat luas wilayah negaranya, berapa jumlah penduduknya, peringkatnya, dan pendapatan per kapitanya berapa. Oh iya, Mimin mau kasih tahu ya, kalau Mimin cuma ngebahas negara-negara yang luas wilayahnya itu kecil. Jadi kalau misalnya ada negara yang sebenarnya punya peringkat lebih tinggi, tapi luas wilayahnya besar, Mimin gak bakal bahas. Mimin bahas yang kecil-kecil cabai rawit. Dan Mimin cuma bahas negara yang diakui sama PBB ya. Kalau semacam Makau, Hong Kong, atau wilayah-wilayah semacam ini ya, Mimin gak bakal bahas. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau mengucapkan terima kasih buat amigos yang udah request soal negara kecil tapi OP dari segi ekonomi. Nah, buat data PDB per kapita, Mimin pakai data yang tahun 2024 dan sumbernya dari situs International Monetary Fund atau IMF. Sementara kalau buat data populasi, Mimin pakai sumber dari World Population Review yang tahun 2024. Yang pertama ada Bahrain, yang lokasinya ada di wilayah Asia Barat, sebuah negara kepulauan kecil nan mungil yang berada di Teluk Persia. Bahrain memiliki luas sekitar 786 km persegi, beribu kota di Manama. Bahrain termasuk negara yang kecil, tapi bisa dibilang termasuk salah satu negara yang kaya. Populasi di Bahrain adalah sekitar 1,4 juta jiwa. Pada tahun 2024, PDB per kapita Bahrain adalah sekitar 28.876 US dollar, atau setara dengan 466 juta rupiah, kalau dikonversikan pada bulan Juli tahun 2024 ini. Membuat Bahrain menempati urutan ke-40 sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 2024. Sumber pendapatan Bahrain berasal dari sektor perbankan, kemudian ada sektor minyak dan gas, sektor manufaktur, sektor jasa, pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, real estate dan bisnis, pelayanan publik, perdagangan, dan juga hotel dan restoran. Kemudian Brunei Darussalam, salah satu negara di Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan Malaysia Timur di Pulau Borneo atau Kalimantan. Beribu kota di Bandar Sri Begawan, Brunei memiliki luas sekitar 5.765 km persegi. Populasi di Brunei Darussalam pada tahun 2024 adalah sekitar 455.000 jiwa. Pada tahun 2024, PDB per kapita Brunei adalah sekitar 35.111 US dollar, atau setara dengan 566 juta rupiah, membuat Brunei menempati urutan ke-29 sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 2024. Nah, kalau sumber pendapatan Brunei itu didapat dari sektor jasa, sektor manufaktur, konstruksi, manufaktur liquefied natural gas, sektor tambang minyak dan gas, dan pertanian. Selanjutnya kita beralih ke negara yang setengah Eropa, setengah Asia, yaitu Siprus, sebuah negara berbentuk pulau yang berlokasi di Laut Mediterania. Beribu kota di Nikosia, Siprus memiliki luas sekitar 9.251 km persegi. Populasi di Siprus adalah sekitar 1,2 juta jiwa. PDB per kapita Siprus adalah sekitar 37.149 US dollar, atau setara dengan 598 juta rupiah, membuat Siprus menempati urutan ke-27 sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 2024. Nah, kalau sumber pendapatan Siprus itu berasal dari sektor jasa, sektor industri, dan pertanian. Malta, sebuah negara kepulauan yang dekat sama Italia, Tunisia, sama Libya. Nah, masih satu kawasan sama Siprus di Laut Mediterania. Ibu kota Malta bernama Valletta. Luas negara ini sekitar 316 km persegi. Populasi di Malta sekitar 536.000 jiwa. PDB per kapita Malta adalah sekitar 41.738 US dollar, atau sekitar 672 juta rupiah pada tahun 2024, membuat Malta menempati urutan ke-25 sebagai negara terkaya di dunia.
Perekonomian di Malta bergantung pada perdagangan dengan beberapa negara, kemudian pada sektor manufaktur, terutama di bidang elektronik, lalu sektor pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Negara yang berada di antara dua negara, berlokasi di Eropa. Bahkan kalau menurut hukum Prancis, negara ini adalah wilayah kondominium. Negara mana lagi kalau bukan Andorra? Beribu kota di Andorra la Vella. Andorra memiliki luas sekitar 467 km persegi. Populasi negara ini sekitar 80.000 jiwa. Pada tahun 2024, PDB per kapita Andorra adalah sekitar 44.900 US dollar atau setara dengan 722 juta rupiah. Membuat Andorra menempati urutan ke-24 sebagai negara terkaya di dunia. Nah, pendapatan terbesar Andorra itu berasal dari pariwisata, sektor perbankan, sektor peternakan, dan manufaktur. Kita beralih dari negara landlocked country ke negara enclave, alias terkurung sepenuhnya oleh satu negara, San Marino. Sebuah negara kecil yang sepenuhnya terkurung oleh Italia. Beribu kota di San Marino. Ya, San Marino adalah ibu kota San Marino. Negara ini memiliki luas sekitar 61,19 km persegi. Buset, masih lebih luas kota Bogor. Populasi di San Marino sekitar 33.000 jiwa. Nah, pada tahun 2024, PDB per kapita San Marino adalah sekitar 59.405 US dollar atau setara dengan 956 juta rupiah. San Marino sendiri menempati urutan ke-12 negara terkaya di dunia. Kalau pendapatan San Marino itu berasal dari pariwisata, penjualan koin dan perangko yang bersejarah, pertanian serta peternakan. Oh iya, San Marino juga terkenal sebagai salah satu negara surga pajak. Loh, kok balik lagi ke Bahrain, Min? Bukan Bahrain, Net. Qatar. Ya, negara ini berdekatan juga sama Bahrain. Dan bendera mereka mirip lagi. Ada yang bisa bedain nggak? Kalau Qatar berbatasan sama Arab Saudi. Beribu kota di Doha, dengan luas negara sekitar 11.581 km persegi. Populasinya sekitar 2,7 juta jiwa. Di tahun 2024, PDB per kapita Qatar sekitar 81.400 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah, membuat Qatar menempati urutan ke-8 sebagai negara terkaya di dunia. Nah, penyumbang terbesar pemasukan Qatar adalah sektor minyak dan gas, sektor energi, sektor industri, perbankan syariah, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor pariwisata. Selain itu, Qatar juga menjadi penyumbang terbesar sumber daya berupa liquefied natural gas melalui perusahaan Qatar Petroleum yang sekarang udah berganti nama jadi Qatar Energy. Selanjutnya kita beralih kembali ke negara Asia Tenggara lainnya, yang kebetulan bertetangga juga sama Indonesia dan Malaysia, yaitu Singapura. Dengan total luas wilayah sekitar 735 km persegi. Populasinya sekitar 6 juta jiwa. PDB per kapita Singapura pada tahun 2024 adalah sekitar 88.447 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah, sehingga menempati urutan kelima negara terkaya di dunia. Sumber PDB Singapura berasal dari sektor perdagangan, industri, dan jasa. Nah, contoh sektor industrinya itu seperti elektronik, informasi dan komunikasi, teknologi, produk-produk kesehatan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Tentunya Singapura menjadi salah satu negara yang aktif dalam kegiatan ekspor. Ini bendera Belanda, Min. Wah, lucu sekali, Net. Ahahaha. Enggak, Min. Bendera Belanda juga. Pas tahun 1652 sampai 1795. Oke, sorry amigos. Kita lanjut. Luxembourg. Sebuah negara landlocked country di Eropa yang dikelilingi sama Belgia, Jerman, dan Prancis. Beribu kota di Luxembourg City dan memiliki total luas wilayah sekitar 2.586 km persegi. Populasi Luxembourg sekitar 661.000 jiwa. PDB per kapita Luxembourg sekitar 131.384 US dollar atau setara dengan 2,1 miliar rupiah.
Wow, membuat Luxembourg menjadi negara terkaya di dunia pada urutan pertama. Beberapa sektor yang mendukung pendapatan Luxembourg adalah sektor perbankan, sektor industri, misalnya industri baja, kemudian sektor telekomunikasi, pariwisata, serta sektor pertanian. Nah, sebenarnya masih ada 2 negara lagi, yaitu Monaco dan Liechtenstein. Hanya saja, situs IMF itu nggak menyediakan data untuk Monaco dan Liechtenstein buat tahun 2024. Jadi Mimin menggunakan data dari World Bank pada tahun 2021 dan 2022. Liechtenstein, sebuah landlocked country lainnya di Eropa, yang dikelilingi sama Swiss dan Austria. Ibu kotanya di Vaduz, dan memiliki total luas wilayah sekitar 160 km persegi, dan populasinya sekitar 39.000 jiwa. PDB per kapita Liechtenstein pada tahun 2021 adalah sekitar 197.505 US dollar, atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Nah, pendapatan Liechtenstein berasal dari sektor perbankan, jasa keuangan, sektor industri, dan sektor manufaktur, seperti misalnya produksi barang elektronik, tekstil, logam, dan keramik. Ada juga beberapa industri di bidang kesehatan, seperti farmasi. Selain itu, terdapat juga sektor pariwisata. Satu lagi adalah Monaco. Ya, kalian jangan sampai ketukar antara bendera Indonesia sama Monaco ya. Monaco itu berbatasan sama Prancis dan Laut Mediterania. Coba tebak julukan negara Monaco apaan? Taman bermain para miliarder. Dari sini aja udah kelihatan Monaco itu erat kaitannya sama negara kaya ya. Jadi, total luas wilayah Monaco adalah sekitar 2,08 km persegi. Yah, segitu amigos. Dengan populasinya sekitar 36.000 jiwa. Pada tahun 2022, PDB per kapita Monaco sekitar 240.862 US dollar, atau setara dengan 3,6 miliar rupiah. Sumber pendapatan negara Monaco berasal dari sektor pariwisata. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian pernah dengar yang namanya Monte Carlo Casino. Selain itu, ada juga sektor keuangan, seperti kegiatan perbankan dan asuransi, sektor perdagangan, konstruksi, serta real estate yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Monaco. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!